Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Jani Nuraini, peserta Lasar CPNS Kementerian Pertahanan tahun ajaran 2021 gelombang 5 kelompok 2. Pada learning journal sebelumnya, saya telah menjelaskan mengenai nilai-nilai dasar ASN. Yang pertama akuntabilitas, yang kedua nasionalisme, yang ketiga mengenai komitmen mutu, dan yang keempat ini mengenai etika publik. Adapun kata kunci dari nilai aneka etika publik ini sendiri yaitu interaksi dengan orang lain dan sikap perilaku. Etika adalah karakter atau etos individu atau kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma luhur. Menurut Azyumardi Ajra, etika adalah tujuan hidup yang baik, bersama, dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil, menurut Rick Cokyur tahun 1990. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, atau perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Prinsip-prinsip aparatur sipil negara yang pertama nilai dasar, yaitu aneka. Yang kedua kode etik dan kode perilaku. Yang ketiga komitmen, integritas moral, tanggung jawab pada pelayanan publik. Yang keempat kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas. Yang kelima kualifikasi akademik. Yang keenam jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Dan yang terakhir adalah profesionalitas jabatan. Pengertian kode etik itu sendiri merupakan peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Ada 12 kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara yang diatur dalam Undang-Undang ASN Pasal 5. Yang pertama, melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. Yang ketiga, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang kelima, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang ke-10, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas. Yang terakhir, melaksanakan ketentuan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Adapun 15 nilai-nilai dasar etika publik menurut Undang-Undang ASN Pasal 4. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 serta pemerintahan yang syah. Yang ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang keempat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang keenam, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang ketujuh, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang kedelapan, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Yang kesembilan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang ke-10, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang ke-11, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Yang ke-12, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang ke-13, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.
Yang ke-14, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Adapun definisi dan lingkup etika publik, fokus utama pada pelayanan publik, yaitu diantaranya pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif sebagai penimbang dan alat evakuasi. Yang terakhir, modalitas etika jembatan antara norma moral dan tindakan faktual. Ada beberapa dimensi kualitas pelayanan publik, diantaranya dimensi kualitas pelayanan publik, yaitu suatu moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis karena mampu mengidentifikasi masalah-masalah. Dimensi tindakan integritas publik dimaksudkan dari pejabat publik yang sesuai nilai standar aturan moral yang diterima masyarakat. Ini merupakan niat baik seorang pejabat publik yang didukung oleh hukum, aturan, kebiasaan, dan sistem pengawasan. Dimensi modalitas terdiri dari akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Maksudnya akuntabilitas ini berarti pemerintah harus mempertanggungjawabkan secara moral, hukum, dan politik atas kinerja dan tindakan yang dilakukan. Transparansi maksudnya adalah organisasi pemerintah bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberikan informasi yang benar atau laporan secara terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi terhadap pihak luar dan dipublikasikan. Dan yang terakhir dari dimensi modalitas ini yaitu nilai netralitas, tidak terpengaruh politik praktis seperti partai politik, dilarang menjadi anggota partai atau pengurus partai. Dilihat dari dimensi kualitas pelayanan publik ini, seorang ASN dalam setiap aktivitasnya harus selalu berhati-hati supaya tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika yang harus dijunjung oleh setiap ASN. Adapun nilai-nilai internalisasi yang harus diterapkan setiap ASN, yang pertama, jujur dalam memberikan informasi pelayanan publik. Yang kedua, bersikap terbuka dalam pelayanan. Yang ketiga, bersikap hormat. Yang keempat, bersikap tulus. Yang kelima, dapat menjaga informasi yang bersifat rahasia. Yang keenam, bertanggung jawab dalam menggunakan barang milik negara. Yang terakhir, berlaku adil dalam memberikan pelayanan. Tuntutan etika publik dan kompetensi. Tanpa kompetensi, etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Etika publik ini merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan dipraktekkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain. Demikian review pembelajaran agenda kedua Learning Journal mengenai nilai-nilai dasar ASN yaitu etika publik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Nantikan saya selanjutnya di Learning Journal selanjutnya ya.